Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau orang Spanyol menyebutnya Buenas tardes. Jadi walaupun sudah gelap gitu, tetap aja Buenas tardes. Nah, nanti kalau sudah makan malam baru Buenas noches. Nah, gitu. Jadi ini masalah budaya. Saya juga mencoba untuk bukan saja memahami, tetapi mempelajari dan mempraktekkan. Nah, ini guru-guru saya, ini dua orang ini. Ya, saya kenalkan dulu Pak Jimmy, coba berdiri Pak Jimmy. Nah, Pak Jimmy ini sudah berapa puluh tahun di sini Pak? 52 tahun ya. 52 tahun, jangan tanya umurnya. Boleh saya kasih tahu? Iya, boleh. Umur saya 17 tahun dengan 60 tahun pengalaman. 17 tahun, 60 tahun pengalaman, berarti 60 tambah 17. Gitu, Pak. Ya, masih segar sekali. Kalau diajak bicara bisnis, wah masih semangat sekali. Ya, artinya hidupnya bahagia dan sukses ya. Nah, yang kedua saya kenalkan Pak Yohan ya. Pak Yohan berdiri. Nah, ini. Kalau ini tuan tanah di sini, ya, ahli properti, ya. Kedua-duanya, kalau yang satu Pak Lurah di Madrid, satunya Pak Lurah di Alcalá. Nah, Alcalá kira-kira seperti Depoknya Jakarta. Jadi dekat dari sini, tapi tidak termasuk Madrid. Ya, nanti saya harapkan bapak sekalian bisa ngobrol banyak dengan beliau. Nah, selanjutnya saya ingin mengenalkan juga ini Pak Bayu. Ya, ini diplomat paling senior di sini. Sebelum saya datang sebagai dubes di sini, beliau sebagai kuai ya, atau pejabat duta besar. Kemudian saya kenalkan ini Ibu Novita atas perdagangan. Ya, yang alhamdulillah ya berkat perjuangan beliau dan Pak Jo di Barcelona, akhirnya saya insya Allah minggu depan diundang oleh Mendak ke Jakarta, didampingi Ibu Adda. Kalau ada hal-hal yang mungkin ingin di follow up, boleh juga kita nanti minggu depan ketemu di Jakarta. Saya insya Allah selama seminggu tinggal di Tangerang ya, karena di situ bersama sekitar 30-an ya pengusaha Spanyol. Kemudian Pak Bram, mana Pak Bram? Nah, Pak Bram ini diplomat yang baru saja sebulan atau 2 bulan ini datang, yang bertanggung jawab terkait politik. Nah, itu Bu Nani atau Bu Nina ya. Ya, jadi namanya Ibu Nani ya, terkenal sekretaris dubes, tapi saya ganti menjadi Bu Nina. Karena bahasa Sanskrit Nani itu artinya nenek. Nah, gitu. Boleh dicek di Google. Ya, masa masih muda dipanggil nenek. Nah, kalau itu mantan pacar saya ya. Ya, satu-satunya. Pak Hardianto Atmajaya dari Garuda Food yang nah ini Pak Bram ya. Monggo Pak Bram boleh pilih. Nanti kita moving aja ya. Pak Hardianto Atmajaya dari Garuda Food sebagai kepala rombongan dan seluruh anggota yang saya hormati. Saya ingin sampaikan kegembiraan dan terima kasih yang luar biasa karena Bapak Ibu sekalian bersedia memenuhi undangan kami untuk makan malam bersama. Sebetulnya separuh sudah datang ke KBRI, tapi saya bilang kalau mampir ke KBRI saja baru separuh mengunjungi kami. Nah, karena itu untuk lengkapnya mampir juga ke Wisma. Secara kebetulan juga saya dengar celetukan ibu-ibu sudah kangen nasi goreng katanya. Karena sudah
berapa hari gitu ndak kena nasi. Nah, saya bilang nanti chef saya suruh masakin nasi goreng. Tapi terus terang saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya sejak sampai sini sudah memprovokasi pakai YouTube, ya. Teman-teman di INTI, ya, grup INTI Indonesia Tionghoa. Saya di situ kan anggota Dewan Pakar, Pak, ya, diangkat. Saya pernah mendapatkan medali emas dari Matakin, Majelis Tinggi Agama Kongfucu, karena saya dinilai berjasa dalam hal apa. Saya juga tidak ngerti, itu Pak Budi, waktu Pak Budi ketuanya, ya, zaman-zaman reformasi itu. Nah, saya sebetulnya tidak terlalu paham dalam masalah interfaith dialogue. Tetapi karena Buya Syafi'i Ma'arif waktu itu ngajak saya, dan ketika itu Pak Buya almarhum, ya, Buya Syafi'i Ma'arif sangat dekat dengan Gus Dur dan Nurholis Majid. Nah, kemudian bikin berbagai acara, ada Ibu Musda Mulia, ya, waktu itu juga Pak Budi yang aktif sekali. Dari grup ini barangkali Pak Damek, ya. Nah, juga ada Pak Michael, ya. Saya ingat itu sekarang sudah senior gitu, tapi kami masih berkomunikasi. Nah, sebetulnya di grup ini saya provokasi gimana mereka supaya mau datang ke sini. Begitu juga di grup ICRP, Indonesian Conference on Religion for Peace, ya. Saya juga provokasi, tapi nggak datang, ya. Baru Romo Hari yang kesini itu juga mampir karena acaranya di Barcelona. Nah, karena itu kehadiran Bapak Ibu sekalian ini sebagai penghibur, ya, pengganti. Nah, saya harapkan nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengkomunikasikan betapa menariknya Spanyol ini. Ya, kalau Anda percaya tanya sama Pak Yohan sama Pak Jimmy nanti. Ini dua-duanya istrinya orang Spanyol. Nah, gitu. Tapi kalau tanya masalah itu, bapak-bapak jangan dekat sama ibu-ibu. Nanti ceritanya tidak maksimal. Nah, saya sediakan ini di sini tempat. Nah, tapi menarik juga adalah di samping alamnya yang menarik, ya. Ya, cowoknya cakep-cakep, ceweknya cakep-cakep, tapi juga untuk bisnis menarik, ya. Coba nanti tanya juga, ini saya hebat sekali lah, Pak Yohan sama Pak Jimmy ini bisnisnya sukses, ya, tapi juga hidupnya bahagia, ya. Jadi pengertian bisnis dari beliau berdua yang saya pelajari adalah bahwa kebahagiaan itu jauh lebih penting dari banyaknya duit, ya. Tapi kalau tidak ada duit, bagaimana bisa bahagia? Kata beliau begitu. Gimana kiat-kiatnya? Ya, sehingga beliau masih nampak belia begini di dalam usia yang sangat senior begitu. Nah, karena itu saya siapkan tempat di sini untuk ngobrol-ngobrol khusus gitu, ya. Nah, lepas dari itu semua, saya berharap, ya, Bapak Ibu sekalian ini bisa menjadi agent, ya, untuk mengajak banyak orang Indonesia, baik untuk tujuan wisata ke Spanyol ini, tapi juga bisnis, ya. Dan bagi saya kalau bisa kedua-duanya itu jauh lebih bagus, ya. Nah, saya sebagai duta besar, tentu tugas saya adalah bagaimana hubungan dua negara ini semakin dekat, hubungan dua masyarakat semakin dekat, hubungan ekonomi semakin dekat, yang diharapkan menguntungkan kedua belah pihak, kira-kira seperti itu. Nah, hanya saja memang ada tantangan. Kalau perlu saya sampaikan di sini bahwa di mata orang Spanyol, Indonesia atau Asia Tenggara itu tidak ada di dalam kepala mereka, gitu. Kenapa saya pelajari? Pertama, Spanyol ini kan bagian dari Uni Eropa. Uni Eropa ini sudah seperti negara tersendiri,
Dan tiap negara seperti Spanyol, Perancis, Jerman itu seperti provinsi saja. Ya, saya bulan lalu sama keluarga pakai mobil keliling ke Perancis, ke Belgia, ke Belanda, gitu naik mobil. Sudah antar negara itu sudah tidak ada batasnya. Tidak terasa berpindah dari satu negara ke negara lain. Nah, begitu juga kalau naik pesawat itu seperti pesawat domestik. Ya, turun di terminal domestik. Jadi tidak ada lagi imigrasi. Nah, currency mereka semuanya sudah pakai euro. Ya, jadi gerakan orang, gerakan barang itu sudah seperti dari satu provinsi ke provinsi lain. Nah, ini artinya apa? Bagi mereka prioritas itu Uni Eropa. Itu yang pertama. Nah, kemudian prioritas kedua adalah negara Amerika Selatan, Amerika Latin. Ya, karena secara kesejarahan itu dekat sekali. Ya, kalau cerita tentang Columbus, ya, Magellan, Elcano. Ini kan pelaut-pelaut ulung bangsa Spanyol yang berkelana, kemudian menyebabkan diaspora Spanyol. Ya. Jadi orang-orang Amerika Latin itu saya yakin kalau dicek DNA-nya 90% itu darah Spanyol. Ya. Nah, mereka kemudian bercampur baur dengan masyarakat setempat atau juga imigran lain yang datang belakangan. Nah, karena itu Amerika Latin menjadi prioritas kedua. Coba perhatikan bahasa semua negara Amerika Latin itu kan Spanyol. Ya, kecuali Brazil yang menggunakan bahasa Portugis. Lainnya semuanya bahasa Spanyol. Nah, hubungan ekonomi, ya, Spanyol ini dengan Amerika Latin dekat sekali. Ya. Nah, karena itu nanti bisa ngobrol dengan Pak Bayu bagaimana mensiasati, ya, kalau masukkan barang di sini misalnya terus langsung masuk ke Amerika Latin itu dekat sekali. Di sini juga bagi orang-orang Amerika Latin kalau cari pekerjaan di sini gampang sekali, dipermudah lah, ya. Nah, begitu juga kalau mau jadi warga negara di sini, gampang sekali. Nah, itu Amerika Latin prioritas kedua. Kemudian prioritas ketiga adalah, terima kasih, izin ya. Nah, prioritas ketiga adalah negara-negara Afrika Utara. Secara geografis di sini dekat sekali. Afrika Utara itu, ya. Jadi kalau antara Spanyol, ya, melewati Selat Gibraltar itu ke Maroko itu lebih dekat dari antara Bakahuni Merak. Nah, gitu, begitu dekatnya. Nah, secara kesejarahan juga ini interaksinya tinggi sekali. Nah, karena itu negara-negara Afrika Utara menjadi prioritas ketiga. Apalagi belakangan setelah perang Ukraina ini, Eropa kekurangan energi, yang bantu itu negara-negara Afrika Utara. Ya, Macron itu berapa kali ke Aljazair gitu. Kemudian di sini juga hubungan dengan Tunisia dan Maroko dipererat gitu. Karena mereka mengirimkan gas gitu lewat saluran bawah laut. Ya, ke Italia, ke Prancis, ke negara-negara Mediterania, Eropa yang punya laut Mediterania. Karena itu saya di dalam beberapa tulisan saya menulis bahwa laut Mediterania itu bukan pemisah antara Eropa Selatan dengan Afrika Utara, tapi penghubung. Nah, Sahara, ya, di Afrika itu menjadi pemisah antara Afrika Utara dengan Afrika Tengah dan yang ke bawahnya. Nah, sehingga interaksi orang Afrika Utara sejak dulu zaman Yunani dilanjutkan Romawi itu intens sekali. Lihat saja kulitnya, wajahnya itu kan nggak beda-beda jauh. Ya, sekarang misalnya Benzema, ya, main di kesebelasan Spanyol udah wajahnya nggak beda sama orang Spanyol. Ya. Dulu ada Zidane bermain bola di Prancis, itu tubuhnya, wajahnya udah tidak beda.
Ya, nah itu kan orang-orang Afrika Utara, dari Tunisia, dari Aljazair, dari Maroko dan sebagainya. Nah ini menjadi prioritas ketiga. Nah karena itu kalau kita masuk prioritas keempat, kelima, tidak perlu berkecil hati. Nah, ya. Tapi kita meyakini dan saya selalu kampanye bahwa masa depan dunia itu ada di Asia Timur. Nah, buktinya apa? Lihat perkembangan ekonomi Cina. Lihat perkembangan Taiwan, lihat perkembangan Jepang, lihat perkembangan Korea Selatan. Nah, negara Asia Tenggara termasuk Indonesia itu berada di Asia Timur paling bawah yang disebut dengan Asia Tenggara. Saya bilang begitu. Ya. Nah, belakangan ada isu Indo-Pasifik dan lain sebagainya. Nah, ini saya berusaha masuk dan mereka sangat antusias bicara itu. Nah, terakhir agar nanti kita bisa ngobrol lebih santai begitu. Bagi orang Spanyol ini lebih terkenal Bali daripada Indonesia. Nah, gitu. Nah, ini harus kita pahami. Sampai sekarang saya masih dengar itu. Ya, jadi mereka bangga sekali kalau pernah ke Bali cerita. Nah, kalau kita bicara Indonesia, Indonesia itu di mananya Bali gitu. Nah, ini artinya apa? Tantangan, ya. Tantangan. Challenge ya. Nah, artinya kalau kita bisa mengatasi tantangan ini, di baliknya itu opportunity banyak sekali. Nah, opportunity yang saya lihat inilah ya, mari kita garap bersama demi kemajuan kita bersama ya. Kemajuan diri sendiri, kemajuan perusahaan kita, tetapi juga kemajuan masyarakat kita, bangsa dan negara secara keseluruhan. Saya kira itu pengantar dari saya. Nanti saya mohon juga Pak Hardianto Atmaja bisa mewakili teman-teman untuk memberikan 1-2 patah kata sambutan. Nanti selanjutnya kita menikmati dinner sambil kita ngobrol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dubes, Mas Bayu, Mas Bram, ya, Mbak Novita, Mbak Nani atau Mbak Nina nih saya manggilnya sekarang. Di WA saya Mbak Nani Mas ya. Ya, kemudian Pak Jimmy, Pak Johan. Ya sebetulnya acara Camino ini saya bukan ketuanya gitu kan. Jadi ketuanya kebetulan Pak Budi lagi tadi batuk-batuk siang, jadi dia izin nggak hadir, takutnya kalau mengganggu acara atau bisa menakutin yang lain gitu. Ya, jadi waktu di perjalanan Camino kami itu saya kirim foto ke Pak Damek gitu kan. Pak Damek cari saya urusan kantor. Pak Damek kemudian mengatakan, kamu kalau sempat ke Madrid, mau dikunjungin Pak Najib, ini semua teman dekat gitu kan. Ternyata nggak cuma Pak Damek tapi Pak Michael Utama dan lain-lain. Dan tadi cerita-cerita ternyata dulu Pak Najib itu tetangga sebetulnya sama saya waktu di Bekasi. Jadi nggak sengaja, kalau diurutin kok seperti kayak kebetulan, tapi nggak ada yang kebetulan gitu ya. Jadi kita ini ber-14 datang, jadi ada 10 bapak-bapak dan 4 ladies ya. Ladies memang kita ada yang sudah 2 kali ke Camino, ada yang 3 kali ke Camino, ada yang baru 1 kali. Namun kita percaya bahwa ini adalah rombongan Camino dari Indonesia yang salah satu paling banyak gitu kan. Kita akhirnya dari 14 orang itu rata-rata sudah menyelesaikan semua. Dan rombongan kita itu memang rata-rata ABG, baru gocap gitu. Jadi baru 50 tahun, jadi masih muda-muda merasa. Dan yang paling senior tadi 60 plus 18 tahun plus pengalaman 60 tahun ya gitu kan. Jadi selisih 1 tahun dengan Pak Jimmy gitu kan. Pak Jimmy kemudian kita mampir di kedutaan, cerita-cerita dengan Pak Dubes. Akhirnya memang kita memperkenalkan sebenarnya kita ini dari berbagai
macam industri ya, memang kita dari 2 kota, dari kota Jakarta dan kota Bandung yang hadir kali ini. Dan di Jakarta saya dan Pak Erik ya, saya ini ada di bidang food, jadi Garuda Food, kacang macam-macam gitu. Kemudian Pak Erik ini adalah ketua asosiasi Kuningan seperti ini ya, Kuningan seperti ini, dan dia pabrik terbesar di Indonesia. Memang kita tidak berpikir awalnya bisnis, karena ini dari 14 orang itu 6 orang yang pilgrimage, sisanya cultural walk bersama-sama dengan kita dan pertemanan. Jadi memang Camino itu saya sudah melihat bukan pilgrimage murni, bahkan 65% ceritanya Camino itu adalah sekarang lebih ke cultural walk gitu kan. Saya masih ingat 5 tahun yang lalu pada saat saya hadir ke sini ditanya, oh you ke sini untuk pilgrimage atau walk? Saya ngomong, saya pilgrimage tapi teman-teman cultural walk. You walk like US style or Spain style? Kemudian saya tanya, what is the difference? Oh, almost the same. If US style, you use your backpack and then you walk all the way until finish, gitu kan. And then how about the Spain way? Oh, almost the same lah. You use your backpack, you walk until 2 hours, and then you tired, you took taxi. That's the difference. That's only the slightly different. Jadi kita tahu. Jadi ibu-ibu saya kasih semangat. Dia bisa memilih apa? US style atau Spain style gitu. Setelah pengalaman pertama, dan sekarang ibu-ibu ternyata luar biasa memakai US style. Luar biasa gitu. Nah, kemudian yang 2 dari Jakarta, kemudian yang menarik dari Bandung nih, sisanya nih 8 ini dari Bandung ini sebetulnya adalah bos-bos Bandung semua. Mereka raja-raja Bandung. Dari yang paling senior nih saya perkenalkan nih, Ko Apin nih, silakan Ko Apin. Ko Apin ini dia pemilik pabrik tekstil juga ya, tekstil. Kemudian dia punya restoran yang mungkin terbesar di Bandung, gitu. Paling besar, 1 hektar lebih di Bandung ya. Terus bisnisnya apa, saya nggak bisa sebutin satu-satu ya Kak Apin ya, nanti tolong di lobby sendiri. Ya, kemudian ada Pak Daud nih, waduh ini punya pabrik polyester ya, polyester dari Bandung. Kemudian dia juga punya hotel di Bali. Memang selama perjalanan di Camino itu menarik memang, seperti Pak Dubes katakan. Kalau Bali mereka tahu semua, Indonesia mereka bingung Masian gitu kan. Jadi memang kenyataan itu pada saat bertanya seperti itu. Nah kemudian ini Pak Akyam nih manggilnya, atau pakai nama Indonesia Pak Sugianto ya. Pak Sugianto ini pemilik, kalau di Bandung ada namanya Babylon ya, kerajinan tangan dan lain-lain itu, inilah ownernya. Dan kebetulan kalau Mas Bayu sama Mas Bram ke Bandung, ke Paris Van Java, depannya ada hotel tuh. Nah, hotel Java ini adalah pemiliknya adalah ini. Ternyata dunia kecil ya, dunia kecil. Dan yang luar biasa, dia ini dengan usia berapa? 68 ya, ketiga mungkin paling tua dari grup ini, jalannya paling cepat. Kita yang muda-muda ngejar dia nggak bisa, itu luar biasa ya. Luar biasa ya. Kemudian yang lain lagi nih, wah ini senior kita yang paling kedua, paling tua ya, Pak Dani ini. Pak Dani, dia salah satu eksportir baju garment terbesar dari Bandung ya. Sekarang sudah retired, tapi dia punya rumah retirement di mana, di Kalimantan, di Balikpapan juga punya retirement, dan dia punya wisma di China ya, di satu pulau gitu kan, luar biasa. Jadi ini salah satu pengusaha sukses yang dari Bandung juga. Kemudian Pak Karadi ya, kemarin udah bertemu, dia juga pengusaha tekstil, garment ya, pengusaha hotel juga, dan restoran di Bandung cukup banyak. Dia juga punya hotel di Bali juga. Jadi ini adalah pengusaha-pengusaha dari Bandung. Kemudian Pak Stefanus nih, yang satu alumni sama
kita nih Pak Najib dari ITB ini kan, dia adalah pengusaha AC dan pemasang AC salah satu terbesar di Bandung dan mungkin di Indonesia gitu kan, untuk dealer AC di banyak perusahaan besar-besar termasuk pabrik kita itu yang masang adalah Pak Wibowo ini, Pak Wibowo ya. Ya, kurang lebih profilnya seperti itu. Nanti kita coba pada saat santai berdiskusi, siapa tahu explore bisa ada koneksi di bisnis nih yang disarankan oleh Pak Dubes. Siapa tahu ini bisa hal-hal yang menarik yang kita bisa kembangkan sama-sama. Mungkin begitu aja singkat kata ya. Terima kasih Pak Dubes dan teman-teman semua.